Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati Manuputi, mahasiswa IAIN Ambon, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua dari beberapa teori perkembangan peserta didik, yaitu teori behaviorisme dan teori belajar sosial. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner merupakan seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Ia lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner dan wafat di Cambridge, Massachusetts pada 18 Agustus 1990, yaitu pada usia 86 tahun. Dalam kajian ini, ahli yang diajukan yang mewakili kaum behavioris adalah Burrhus Frederick Skinner. Para ahli perilaku behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Menurut aliran ini, pikiran sadar atau tidak sadar tidak dapat dipakai untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan individu. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Sebagai contoh, Adi adalah sosok yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku dan sifat Adi seperti ini? Nah, menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut. Sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota keluarganya, serta masyarakat. Oleh karena itulah, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai pengalaman hidup yang didapatkan individu, serta adanya penguatan dari lingkungan. Teori yang kedua yaitu teori belajar sosial, yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura ini adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di bidang psikologi. Albert Bandura lahir di Mundare, suatu kota kecil di dataran utara Alberta, Kanada, pada tanggal 4 Desember 1925 dan wafat pada 26 Juli 2021. Teori ini menekankan perilaku lingkungan dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia bukanlah seperti robot yang tidak mempunyai pikiran dan menurut saja sesuai dengan kehendak pembuatnya. Namun, menurut teori ini, manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, menalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi dirinya. Lebih lanjut, Bandura memperjelas teorinya lebih mendalam dengan menanamkan teori belajar sosial kognitif. Bandura sangat yakin bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi dari perilaku orang lain. Proses ini disebut proses modeling atau imitasi. Sebagai contoh, anak yang sangat agresif dengan temannya atau selalu menyerang anak lain, baik secara verbal maupun fisik, merupakan hasil dari adopsi orang di sekelilingnya. Apakah itu orang tua, teman, atau tokoh-tokoh di media lain. Secara kognitif pula, kita dapat mengendalikan perilaku untuk menolak adanya pengaruh dari lingkungan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas mengenai dua teori perkembangan peserta didik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.